Beberapa program-program penting sudah disiapkan. Nah, kita tahu persis juga pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan-bantuan pada dan dalam jumlah yang cukup signifikan kepada usaha mikro. Dan ini juga sejalan dengan strategi pemulihan perekonomian nasional, di mana UMKM sendiri menjadi salah satu pilar penegakan dan bagian dari strategi kebangkitan dan pemulihan untuk kembali memutar roda ekonomi masyarakat. Dari 4 masalah utama ini yang kita fokuskan untuk diadres solusinya ada 2 pendekatan terkait dengan kapasitas usaha dan perluasan pasar. Ini kita ingin memfokuskan bahwa game-nya dari pelaku UMKM itu adalah fokus kepada trade areanya, trade level berdasarkan level usahanya. Usaha mikro jangan dulu di onboardingkan ke e-commerce unicorn nasional karena memang kapasitas kualitas termasuk literasinya juga masih challenging. Nah, sehingga yang kita dorong untuk usaha mikro ini kita konsolidasi dulu via e-katalog, pakai PDF sederhana, check out-nya nanti di media sosial atau ya di media sosial itu sendiri. Ya seperti kita tahu banyak sekali online shop dan seterusnya yang memang sedang happening ya untuk penjualan produk-produk usaha mikro. Ini adalah pencapaian kami. Jadi kami sebetulnya walaupun kami sudah dimulai 2017, tapi kami baru bergerak secara masif itu 2021 karena mendesain teknologi dan mendapatkan developer yang mampu untuk menjawab 5 pain points kaum mikro itu tidak mudah. Tapi kami bersyukur kami bisa mendapatkannya dan kami sudah melakukan deployment kepada mikro apps 1.335 dan membantu pedagang untuk membuat izin-izin itu ada sekitar 1.400 dan membantu pedagang untuk punya kartu ATM. Ini supaya mereka menjadi bankable. Karena tahapan berikutnya adalah kami ingin mereka itu bisa mendapat kredit dari perbankan nasional atau perbankan daerah. Karena tanpa kita memecahkan masalah mereka masih meminjam kepada bank keliling ataupun pinjol atau pinjaman online dengan tingkat bunga begitu tinggi, maka kemampuan mereka untuk scale up itu akan tergerus. Dan buat kami digitalisasi itu hanya alat. Tujuannya itu adalah si mikro ini sebisa mungkin khususnya di pasar rakyat itu bisa beramai-ramai naik kelas. Kebijakan pemerintah bagi UMKM memang udah cukup masif ya, itu cukup masif. Itu di mana pada akhirnya itu di mana sudah mulai ada peningkatan kapasitas SDM-nya, itu banyak sekali kegiatan baik dari pihak swasta, dari pihak pemerintah, dari pihak pengusaha pun itu banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk kapasitas SDM-nya, itu banyak sekali juga yang melakukan pendampingan dan kepada UMKM dan juga membuka akses itu bagi UMKM itu. Dan juga tantangan utama terhadap UMKM juga udah dilakukan itu. Cuma memang keyword utamanya adalah kata keberlanjutan di beberapa bidang ya, itu karena banyak yang sempat masuk di e-commerce itu, tetapi nggak bisa keberlanjutan di e-commerce tersebut karena kesulitan bahan baku dan produksi. Menurut data Kemenperin yang kita lihat, kinerja ekspor industri furniture per Agustus 2021 mengalami peningkatan 30,8% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing furniture di Indonesia, alangkah baiknya pemerintah dapat membuat sentral penjualan bahan baku kayu dan bahan baku penunjang lainnya di kota yang memproduksi furniture, misalnya di Jepara. Kemudian teknologi mesin-mesin utama seperti tadi ada bahasan dari Pak sebelumnya, itu ada factory sharing yang ditempatkan di areal tersebut yang akan membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas dan mempercepat proses produksi. Misalnya mesin pengeringan clean and dry yang saat ini dimiliki oleh hampir UMKM di Jepara itu semuanya tradisional. Tidak ada yang pakai mesin, sehingga kualitasnya sangat jauh dengan yang pakai mesin dan sangat lama. Membuat produksinya itu kapasitasnya jadi nggak bisa besar.
Nah, ini yang selama ini yang sudah dilakukan oleh kita, oleh pemerintah bersama dengan DPR, beberapa program yang sudah kita setujui dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Ada pemberian bantuan sosial kepada usaha mikro yang miskin dan rentan. Termasuk dalam bantuan sosial ini adalah penurunan tarif listrik 50% untuk pelanggan listrik dengan kapasitas 450 watt lebih dari 3 bulan. Lalu ada insentif perpajakan. Insentif perpajakan ini diberikan untuk UMKM dengan omset kurang dari 4,8 miliar per tahun. Juga stimulus untuk PPH. Pengenaan tarif PPH atau pajak penghasilan sebesar 0% selama 6 bulan, periode April sampai dengan September 2020 dan diperpanjang hingga Desember 2021 atau bulan depan. Permasalahannya hanya sangat-sangat sederhana. Negara harus hadir di sana bukan dalam bentuk hanya bantuan modal saja, tapi dalam bentuk misalnya memperjuangkan UMKM ini tadi disampaikan misalnya harus memiliki legalitas, harus memiliki misalnya legalitas usaha, lalu go digital. Nah, sekarang kalau UMKM ini go digital, dia harus bisa membuka pintunya untuk dunia luar, berarti harus siap ekspor. Kita pernah nggak nyoba kalau kita ngekspor baju kaos 1 biji, itu ongkosnya berapa? Kita nggak bisa misalnya mengatakan saya ingin mengekspor atas nama saya, UMKM kecil ini dengan nama sendiri tanpa harus membayar misalnya biaya dokumen 150.000 per dokumennya. Kalau misalnya bisnis tuh bukan B2C, bukan B2B. Kalau B2B bisa, tapi kalau B2C nggak bisa. Selama ini pemerintah memberi banyak pendampingan, program-program inkubasi juga dari Kementerian UMKM, dari beberapa kementerian. Cuman masalahnya yang sekarang kayaknya lagi mau diproses juga oleh pemerintah. Yang paling penting itu pendampingan satu policy tadi perizinan, ya benar seperti yang dikatakan Bu Niluk. Jadi perizinan itu menjadi sedikit kompleks, Pak. Saya ada klien kami, produsen jas hujan, mau ekspor, itu susahnya minta ampun. Karena kita buat masukin SNI aja susahnya minta ampun juga, apalagi mau masuk Eropa, tambah susah. Karena syaratnya kan ribet banget. Saya kira mencangkupkan kompetensi semacam ini memang harus diperdalam. Dan tampak juga bahwa tidak sekedar memberikan relaksasi, meringankan pajak, memudahkan kredit, tapi juga bahkan sampai pada pendampingan pajak. Mana sih cara membayar pajak, mengisi SPP dan seterusnya. Tapi semua itu UMKM itu kan sarang masalah. Tapi juga sekaligus dia sarang solusi dalam menciptakan lapangan kerja dan memberi pajak. Dan itu memang tidak punya pilihan lain. Bahwa memang harus bersemangat. Bahwa masa depan itu memang ada di UMKM. Bukan di tempat lain.